Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam pesan pastoral 7 Juni 2020. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan satu bagian kecil di dalam firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, kemungkinan ini Filipus, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang mengambil bagian ini menjadi satu kebenaran yang kita gumulkan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian di dalam firman Tuhan ini, kita akan merasa begitu heran dengan Yesus. Kenapa saudara? Karena waktu Yesus melihat banyak orang yang mengelilingi dia, bukankah seharusnya Yesus bangga? Bukankah seharusnya Yesus menjadi senang? Karena banyak orang yang mau mengikut dia. Saya percaya bahwa orang-orang yang mengikut dia menaruh kekaguman di dalam diri Yesus. Menaruh satu ketakjuban, satu pandangan yang begitu hebat memiliki guru seperti dia. Tapi yang menjadi aneh sekali, kenapa Yesus justru memilih untuk meninggalkan mereka dan bertolak ke seberang? Saudara, ketika Yesus mengajak kita untuk menjadi pengikut Dia, sebetulnya inilah yang Yesus mau ajarkan untuk kita semua. Yesus ingin menyadarkan para pengikut Dia bahwa Dia tidak sedang mencari kekaguman dari mereka. Yesus tidak sedang merasa bangga dengan ketakjuban yang mungkin mereka perlihatkan ketika Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus tidak sedang memilih untuk berada di dalam kenyamanan karena ada banyak orang yang mengikut dia dan yang mau mendengarkan dia. Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya bagaimana dia tetap memilih untuk fokus terhadap misi dan kerajaan Allah. Dia harus pergi. Dia harus kembali memberitakan dan mewartakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang banyak. Sehingga pada waktu itu Yesus sama saja dia sedang menanggalkan diri untuk menjadi populer. Dia lebih memilih untuk kembali melewati jalan penderitaan. Jalan yang sulit, jalan di mana dia harus ditolak orang. Jalan yang mungkin dia tahu itu akan membuat dia mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak sama seperti yang dia sudah alami ketika orang banyak sudah mulai takjub dan mengagumi dia. Nah saudara, bagi Yesus itu semua tidak penting. Maka yang kita lihat ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus, dia menyatakan kesiapannya dengan sungguh-sungguh bahwa kemana saja Yesus pergi, dia akan ikut Yesus. Saudara, kalau saudara jadi pemimpin seperti Yesus, saudara mendengar ada seorang yang mau ikut saudara dengan sungguh-sungguh, memberikan diri dengan sepenuh hati, saudara, bukankah saudara akan merasa bangga? Berarti saudara sudah berhasil merekrut seorang pengikut yang dengan totalitas mau ikut kepada saudara. Tapi saudara,
Sangat mengherankan, kepada seorang ahli Taurat ini Yesus tidak berkata seperti dia berkata kepada murid yang lain itu, ikutlah aku. Tidak, saudara. Yesus justru berkata kepada ahli Taurat ini bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi dia yang dipakai di sini adalah sebutan atau istilah anak manusia, bukan Mesias dan sebutan-sebutan yang lain. Anak manusia yang bahkan meletakkan kepalanya saja dia tidak punya tempat, saudara. Saya bisa membayangkan alih-alih Yesus memberikan sebuah gambaran yang dimana mungkin di saat itu ahli Taurat sedang berpikir bahwa kalau dia ikut Yesus, orang yang hebat ini, orang yang sudah dikenal ini, seorang yang banyak sekali dikagumi, wah dia jadi bisa lebih juga kena cipratan yang bagus juga. Dalam bahasa sehari-hari adalah ya kecipratan basahnya, ya. Kita bisa melihat mungkin yang waktu itu ahli Taurat bayangkan adalah bagaimana dia juga ikut dikagumi sebagai murid Yesus, bagaimana dia juga ikut terkenal sebagai seorang murid Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Yesus ingin mengajarkan kepada para pengikut dia bahwa mengikut dia jangan pernah dengan motivasi yang salah untuk kepentingan diri sendiri. Yesus tidak memanggil orang-orang seperti ini untuk menjadi pengikut dia. Maka kita tidak mendengar satu ucapan dari mulut Yesus untuk ahli Taurat ini mengikut dia. Tetapi saudara, kita lihat satu sikap yang berbeda yang terjadi pada seorang murid Yesus ini, yang kemungkinan adalah Filipus. Dia justru yang paling memperlihatkan ketidaksiapan dia untuk mengikut Yesus. Nah saudara, apa yang Yesus juga ingin ajarkan ketika Yesus melihat ketidaksiapan dari Filipus? Yesus justru berkata kepada Filipus, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara, bagi Yesus, kalau kau mau ikut dia, berarti kau harus tahu, murnikan motivasimu. Jangan lagi berpikir untuk populer, jangan lagi berpikir untuk menjadi bintang atas hidupmu, tetapi jadilah seorang murid, seorang pengikut yang meneladani Yesus sebagai guru dan Tuhannya, yaitu melewati jalan penderitaan, melewati jalan yang dia lewati, melakukan apa yang dia lakukan di dalam pekerjaan misi dan kerajaan Allah itu, kebenaran Allah itu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita melihat bahwa apa yang Yesus ajarkan tentang mengikut dia melalui seorang Filipus, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua orang menerima anugerah untuk dipanggil mengikut dia. Maka tidak pernah boleh kita menunda-nunda untuk membuat satu keputusan sekarang, segera. Dan tidak boleh mengutamakan perkara-perkara duniawi lebih daripada perkara-perkara yang di atas, perkara sorgawi, perkara yang kekal. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dua hal yang patut kita renungkan ketika kita dipanggil untuk menjadi seorang pengikut bagi Yesus. Kita harus sadar bahwa panggilan kita itu adalah anugerah, saudara. Maka kita harus meresponi dengan tepat dan dengan benar. Jangan mengikut Yesus dengan motivasi yang salah, dengan kepentingan diri kita. Ikutlah dia, karena kita tahu untuk meneladani siapa guru dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bukan karena kami layak, maka kami dipanggil, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan.
Maka biar izinkan kami untuk terus boleh menyembah Engkau dan mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami seringkali jatuh dalam dosa. Kami sangat rentan dan kami sangat lemah. Kami mungkin kalau dikategorikan sebagai seorang murid, kami bukanlah seorang murid yang baik. Kami bukanlah seorang murid yang seharusnya. Tetapi kami mau untuk terus belajar bagaimana menjadi seorang murid bagi Engkau, meneladani Engkau, dan dengan setia melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu, biarlah kiranya Tuhan memampukan kami dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, demikianlah pesan pastoral di dalam kesempatan minggu ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan menjadi satu bagian yang kita gumulkan bersama-sama ketika kita melewati kehidupan hari demi hari, bahkan di dalam situasi pandemik yang sulit ini. Kita tetap boleh setia mengikut Yesus sebagai Tuhan dan pemimpin kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara ingin memberikan bagian di dalam persembahan maupun persepuluhan saudara ingin mentransfer ke rekening gereja, saudara silakan melakukannya ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto dengan nomor rekening 8725692222. Jika saudara mengalami kesulitan untuk mentransfer persembahan saudara dan saudara rindu sekali untuk mempersembahkan bagian yang terbaik ini kepada Tuhan, saudara dapat menyimpannya dan kemudian saudara dapat memberikannya setelah masa pandemik ini berlalu. Kita tidak pernah tahu kapan waktu ini akan kembali kita dapatkan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap boleh setia menjadi pengikut Kristus. Demikian pesan pastoral pada kesempatan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan selamat hari Minggu.